Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Nggak tahu ini buku apaan. Ini pengalaman apaan saya juga nggak tahu. Kita baca bareng-bareng. Hari, tanggal. Oh, lengkap banget ini. Hari, tanggal, Selasa 27 Juli 2022. Pukul 10.00 WIB. Kronologi hari ini berarti tanggal itu ya. Hari ini tanggal itu. Loh, kok saya nggak menunjukkan tanggal itu? Emang orang-orang tahu? Hari ini saya terhubung dengan tim cangkruan. Kami semua sedang berkumpul di Larikan 3. Nah, Larikan 3 itu kayak istilah aja. Saya menawarkan kepada tim untuk melanjutkan membuka konsep cabang. Oh, berarti cangkruannya ini biasanya suka membuka konsep cabang ya. Konsep cabang Tuhan mungkin yang dimaksud ini ya. Yang ada di Kerangkaraga. Apa yang terjadi di situ? Saraswati mensepakati. Saatnya membuka konsep cabang lagi. Hore! Piye? Piye? Saatnya membuka konsep cabang lagi. Hore! Namun Saraswati bilang, aku mau Saraswati mensepakati saatnya membuka konsep cabang lagi, gak ada hurenya tadi. PLB tubuhnya sedang membesar dari bumi menuju ke langit. Wow, segede ngono ya. Iku kira-kira bumi ini gak kantepan yo. PLB tubuhnya sedang membesar dari bumi menuju ke langit, gak kantepen yo. Gak mance. Oh, anggang-anggang. Oh. Ngono ta. Kemudian raga PLB menyusut. Diri menjadi kecil, ngono ya. Menyusut diri menjadi kecil atau normal seukuran manusia biasa, tetapi agak lebih tinggi. PLB juga menyampaikan, ya saatnya membuka power lagi. Bayangan apa kalian ini? Ya saatnya membuka power lagi. Kita ajak koordinasi pula konsep-konsep cabang yang ada di Larikan 3 ini. Emang di situ ada banyak konsep cabang? Oh, berarti konsep cabang setelah dibuka itu suka bertebaran ya? Suka ikut-ikutan mengawal membuka konsep cabang yang lain. Kayak menjemput temannya gitu ya. Wow, gitu ya ternyata konsep cabang. Baru tahu memang. Kemarin nggak kepikir bahwa konsep cabang setelah dibuka itu suka ingin menjemput teman-temannya yang lain gitu loh. Yang mau dibuka, mau dikawal. Oh, kayaknya rame deh ya. Ada sudah berapa konsep cabang yang sudah kebuka itu? Itu kamu juga tahu mereka itu lagi berduyun-duyun. Ya berkelompok banyak itu.
Oh ya saya lupa. Kalau yang mengalami ini kan bukan PLB ya, PLB yang mengalami. Apa yang dilihat PLB kan nggak mungkin dialami oleh teman saya juga kan, begitu. Ya masuk. Makanya kan ada ya saatnya membuka power lagi. Kita ajak koordinasi pula konsep-konsep cabang yang ada di Larikan 3 ini. Itu lagi macul tahu apa itu. PLB langsung keluar dari rumah tikus. Padahal tadi saya tidak tahu kapan masuknya. Oh, ini keterangannya ya. Tadi teman saya tidak tahu kapan masuknya. Kok tiba-tiba sudah ada di dalam saja. PLB mencari konsep cabang yang akan dibaca. Itu masuk ke dalam mana? Oh, Kelarian 3. PLB mencari konsep cabang yang akan dibaca. Saraswati menyenggol PLB bahwa konsep yang akan dibaca adalah konsep cabang dari PD, yaitu Yaman yang tidak menentu. Kita bayangkan konsep cabang dari PD itu pemimpin dunia. Jadi ada konsep yang bernama zaman yang tidak menentu. Terdapat kursi empuk seperti di kafe-kafe. PD duduk di sana. Dan PLB pun juga jejeri PD di sebelahnya. Apa jejeri bahasa Indonesianya? Ada di samping. Jejeri. Nyanding. Sejajar. Apa bahasa Sundanya jejeri? Kadia. Kayak nyejeri apa ya Roma? Paham gak nyejeri? Samping ya. Apa? Di samping. Di samping. Baris. Menyanding. Ya. Baris. Di sini Di sini. apa? Baris kan? Jadi apa bahasa Indonesianya nyidai Nyandingi. Nyanding. Baik nyanding. Apa bahasa Indonesia? mendekati yo. Nyanding. Iya. Babaris ya. Babaris Kadia ya. Kalau babaris itu ke depan katanya. Kalau Kadia, Baris juga gini kayak. Baris di samping. lalu Kadia itu apa? Kesini Lalu ke sini. Apa? Ke sini. Apa Babaris Kadia? Naon. Naon itu apa? apa? Ya apa? Apa? Neon. Neon. Iya. PLB bilang kepada PD, butuh power untuk membaca konsep berikutnya. Wow. Jadi untuk membaca konsep itu memang butuh Berarti ada kunci. PD diam dengan sangat tenang. Sangat tenang ku ngene ta. Kayak Mas Duki. Itu bukan Mas Duki. Seperti Sambo. Ini rek. Ini rek. Kayak Pak Mus lek di rono. Iya. Oh, mau baca konsep itu butuh Power. PD diam dengan sangat tenang. Makanya bayangan saya sangat tenang itu kan kayak si siapa itu? Gak cocok Mbak Suli ya. Tapi ya dulu. Aja diedit. Oh, ini mencoba mempraktekkan. Kalau Biasanya dulur kan mepet. oh kalau dulu. Ya ya Om. Lah Om siap.
Kalau kita baca konsep yang ini, kita akan mengobrak-abrik energinya. Dalam kurung, sambil PD melihat ke arah halaman dan persawahan. Ngadep ngalor berarti. Namun persawahan di sana seperti terdapat dimensi lain yang saya belum tahu dimensi apa. Saya bertanya kepada Saraswati. Padahal kita kan belum hendak menyampaikan konsep cabang apa. Membaca. Padahal kita kan belum hendak menyampaikan konsep cabang apa. Nanti membaca. Enggak membaca Padahal kita kan belum hendak menyampaikan konsep cabang apa. Enggak, udah deh kok ngomong kayak terus enggak editan. Kurang editan dikira apa? Dikirimin tiga. Lah sama nek tak kirimi. Kirim di ya udah nggak mau membaca gitu. Nanti arek membaca. Kita kan belum menyampaikan hendak membaca konsep. Hendak membaca konsep cabang apa. Oh, padahal kita kan belum menyampaikan hendak membaca konsep cabang apa. Tetapi PD kok sudah menebak duluan? Saraswati bilang, ingat konsep PD seperti apa? Kejadian-kejadian di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, seakan-akan dia telah diberitahu. Itu adalah fasilitas dari pemimpin dunia untuk mengamankan semuanya. Oh, ini ya PD ya. Fasilitas. Nanti are. Lungguh are. Lungguh sambil mendelik ngono. Mendelikkan tulisan. Orang tahu kok kalau saya lagi membaca gitu ya. Tahu nggak itu? Tahu ya. Nah itu tadi itu tandanya saya salah membaca itu. PD menyatukan power dengan PLB. Mereka bergandengan tangan. Oh, menyatukan power mek ngene tok ya. Bergandengan tangan piye? Oh ngene iki. Hore. Oh no, mereka bergandengan tangan. Serta Saraswati masuk ke dalam diri saya. Wih, hebat ya teman saya dimasuki Saraswati. Saraswatinya ya. Oh, Saraswatinya yang hebat ya? Bisa masuk. Bisa masuk. Oh, berarti kalau teman saya masuk ke Saraswati, padahal sering loh ya teman kita itu sering masuk ke Saraswati ya. Oh, masuk Saraswati baru masuk sopo meneh. lali deh. Sampai keluar alam semesta. Oh. Kemudian kami masuk ke PLB. Dari tangan PD dan PLB seperti terdapat sebuah dorongan-dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam piye? Dijumlah. Mak jedut, jeduk ngono ta. Kok iso sampai ceritano koyo ngono iki. Halo ya. Iki tak sing dulu iku sih bayangan. Dorongan-dorongan iki mau. Disuruh nih temen. Iku bayangannya Leo Mas, kok iso guyu iku mesti bayangannya Leo. Jeduk, jeduk, jeduk. Disuruh ngono ta. Kemudian terdapat tulisan. Oh, ngono. Kemudian terdapat tulisan yang tiba-tiba datang sendiri, dilarikan 3. Oh, gara-gara iku mau jeduk, jeduk, jeduk metu tulisan. Bedunduk. Ngono ta, Mati? Ngono ta. Lah piye? Ya kok sampai jeduk-jeduk lalu kok. Iku mau dorongan-dorongan iku mula. Kan
Dorongan dari dalam ya. Dalam yang dari gandengan kita. Ya. Terus metu tulisan. Kan di pas ini sudah jedung. Ya, tidak jeduk lah, dorongan dari dalam kan jeduk-jeduk. Coba. Kalau dorongan dari luar, Cedak-cedak. dep, dep, dep. Kalau dari dalam, jeduk, jeduk, jeduk. Coba pegang dadamu kalau juga jeduk-jeduk. Iya, delon. Kak krungu. Ya guys, kan. Iya. Nih, Kamu nih, Kak krungu. iya. Peka berarti. Berarti perlu ada telinga yang bisa mendengar lebih jauh. Telinga kamu memang Mendengar. Telinga besi, telinga besi. Sama telinga itu api. Abdi. Oh, abdi krungu ya. Mata Tuhan telinga besi. Jadi tulisannya apa? Zaman. 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 Dalam kurung seperti itu sangat banyak. Akhir zaman. Kemudian tulisannya berhenti dan seperti menyerap energi menuju ke tulisan akhir zaman. Kemudian tulisannya berhenti dan seperti menyerap energi menuju ke tulisan akhir zaman. Menyerap energi menuju. Jadi tulisan akhir zaman itu Zaman-zaman itu menyerap energi menuju ke kayak ingat dulu penentuan akhir zaman para maha itu masuk di tulisan akhir zaman. Jelum baru masuk ke ruangan. Penentuan akhir zaman para maha itu loh. PD berdiri. Itu tulisan enggak sih? Hah? Keterangan pembaca. Keterangan membaca, terus semua sedang itu baru masuk tulisan. Hah? PD berdiri itu keterangan? Oh, berarti tulisannya gara-gara PD berdiri. Buka kurung mek keterangan. PD berdiri itu cuman keterangan. Oh, begitu. Makanya kan kalau seperti itu kan apa hubungannya PD berdiri dengan tulisan di bawah? Kan jadi orang bingung. Tapi nggak bingung sih, wong itu keterangan saudaraku PD berdiri. Bukan berarti tulisannya ada di bawah PD yang lagi berdiri. Tulisannya itu sebenarnya kalau judul ya akhir zaman baru tulisan bawahnya ya. Iya. Begitu. Ya. Nanti kalau mau mengulang lagi ya akhir zaman baru ada tulisan di bawahnya, tapi nggak tahu kronologinya kalau nggak ditulis begini. Jadi kalau diulangi lagi akhir zaman. Semua sedang berjalan menuju akhir zaman. Semua itu siapa? zaman tadi. Masa zaman? Ya semua. Ya kita-kita yang sekarang ini sedang berjalan. Berarti kalau sedang berjalan menuju akhir zaman. Walau akhir zaman telah dimulai, semua diperjalankan menuju ke akhir zaman tersebut. Walau akhir zaman telah dimulai, semua diperjalankan menuju ke akhir zaman tersebut. Semuanya, mau Tuhan, mau dewa, mau apapun, semua diperjalankan menuju ke akhir zaman tersebut. Mengawal dan melindungi siapapun yang sedang berjalan di akhir zaman. Mengawal dan melindungi siapapun
yang sedang berjalan di akhir zaman. Siapa yang mengawal dan melindungi itu? Konsep ini ya. Oh, konsep ini mengawal dan melindungi siapapun. Bener nggak sih? Banyak yang harus ditolong. Sebab mereka berjalan belum melihat jalan. Oh, berarti kalau lihat tulisan ini mereka belum tentu berada pada jalan yang banyak yang harus ditolong sebab mereka berjalan belum melihat jalan. Ini artinya sudah diberitahu bahwa sekarang ini sudah memasuki akhir zaman, sudah diperjalankan di akhir zaman, tapi banyak yang tidak tahu jalan. Harusnya di akhir zaman orang itu ketika berjalan harus terhubung dengan Tuhannya. Biar kita berjalan bisa melihat jalan. Tapi di sini ada istilah banyak yang harus ditolong sebab mereka belum berjalan, mereka berjalan belum melihat jalan. Kadang-kadang yang sudah ketemu Tuhan aja belum tentu bisa melihat jalan. Sudah ada jalan lurus, sukanya jalan kelokan. Ya itu. Kenapa dia jalan kelokan? Soalnya dia kebelet ngising. Soalnya nang kono enek tangkis sing iso nggo ngising. Biar jalannya berirama. Oh, mereka belum tentu berada pada jalan yang telah disiapkan. Jadi mereka digiring, ya dilindungi, dikawal, tapi tidak semua. Bayangkan kamu mengawal, tapi orang itu nggak tahu jalan, kayak apa sih? Yang dandap-dandap. Apa dandap-dandap? Kewalahan. Jalannya nggak lancar aja lah, kesandung lagi. Mereka belum tentu berada pada jalan yang telah disiapkan. Berarti bayang kita di akhir zaman itu sebenarnya ada pintu ke sana lah, bahwa nanti ada alur-alur akhir zaman. Wong yang ada di jamaah Tuhan belum tentu tahu alur akhir zaman berjalan seperti apa, semuanya belum tahu, masih ngerayai. Ngerti ngerayai? Meraba-raba. Aduh, akhirnya ketika yang diraba itu apa ya? Ya diraba aja. Berarti banyak mereka belum tentu berada pada jalan yang telah disiapkan. Sehingga mengawal, menuntun, membuat mereka selamat adalah usaha bagi pemimpin dunia untuk mengantarkan mereka hingga menuju ke tempat akhir zaman. Sakno pede itu ya. Untuk mengantar mereka hingga menuju ke tempat akhir zaman. Kabar-kabar tentang dunia. Semua sedang memberi kabar tentang dunia. Kabar-kabar tentang dunia, semua sedang memberi kabar tentang dunia. Dunia sangat ramai dan masing-masing mempunyai sinyal yang saling bertabrakan. Dunia sangat ramai dan masing-masing mempunyai sinyal yang saling bertabrakan. Tetapi sinyal menuju ke satu titik akhir zaman, yaitu tempat berkumpul, telah ada pada masing-masing ciptaan tersebut.
Tetapi sinyal menuju ke satu titik akhir zaman, yaitu tempat berkumpul, telah ada pada masing-masing ciptaan tersebut. Jadi di masing-masing ciptaan itu ada ada satu titik, yaitu satu titik akhir zaman, yaitu tempat berkumpul telah ada pada masing-masing ciptaan tersebut, baru nanti menuju ke satu pusat titik. Saya yakin saudaraku yang ada di sana boleh jadi sudah merasakan bahwa ini adalah akhir zaman. Tapi jalan menuju akhir zaman harusnya kalian mencari titik akhir zaman itu. Itu adalah tempat berkumpul kalian untuk menuju pusat titik. Berkumpulnya seluruh titik. Ya, semoga kalian-kalian yang ada di dimensi sana segera menemukan titik. Dan manusia-manusia juga segera mencari atau menemukan titik tersebut. Sebab kalian nanti akan diantarkan pada satu kehidupan yang lebih abadi. Sebab alam telah terkawal oleh para jalil. Jadi para jalil itu memang perlu difahami bahwa jalil itu rata-rata memang suka mendampingi Tuhan, mengarahkan Tuhan. Wow, mengarahkan Tuhan. Gimana ceritanya? Sulit untuk diceritakan. Harus tahu kronologi kehidupan siapa itu jalil. Jadi di masing-masing ciptaan itu ada titik itu. Sebab alam telah terkawal oleh para jalil. Mungkin nanti akan ditunjukkan oleh jalil di mana titik itu. Para Tuhan juga sedang melakukan pembersihan di tempat-tempat mereka. Oh, ternyata Tuhan ini gak ngikuti an-nadhafatu minal iman ini. Para Tuhan juga sedang melakukan pembersihan di tempat-tempat mereka. Berarti di tempat Tuhan itu kotor juga ternyata. Tuhan mau beriman juga, Mas. Makanya dia bersih-bersih. Oh, iya. Memperbaiki ulang tatanan wilayah mereka untuk persiapan datangnya umat kepada Tuhan. Oh, maksudnya begitu. Memperbaiki ulang tatanan wilayah. Memperbaiki ulang tatanan wilayah mereka untuk persiapan datangnya umat kepada Tuhan. Oh, bersih-bersih. Cek nanti enggak dikritik oleh para ciptaan. Tuhan macam apa ini, tempatnya kotor banget. Lebih baik di dunia, lebih bersih daripada tempat Tuhan. Nah, nanti makanya harus melakukan persiapan seperti itu. Jadi persiapan untuk menyambut para ciptaan untuk kembali kepada Tuhan. Kan Tuhan sudah persiapan seperti itu. Ya. Sedangkan ciptaan seharusnya mempersiapkan diri juga. Kalau sudah akhir zaman, jangan sibuk. Jangan sibuk dengan dunia yang selalu membelenggumu. Harusnya kamu sudah mempersiapkan diri untuk kembali kepada Tuhan. Jadi persiapannya untuk kembali kepada Tuhan jangan berat-berat, yang ringan-ringan aja. Yang kayak apa yang ringan-ringan aja? Bekal secukupnya. Bekal secukupnya. Kayak apa bekal yang secukupnya? Ya cukup pertolongan Tuhan yang kamu bawa. Itu bekal yang secukupnya.
kekuatan Tuhan yang kamu bawa. Jangan membawa pil ekstrak yang satu kali makan bisa 30 tahun. Perjalanannya nggak sampai segitu. Tapi bisa sampai segitu juga sih. Tergantung Tuhan menolongnya pakai lama atau pakai cepat. Segala persiapan yang dilakukan dalam bentuk apapun, rencana kebaikan untuk umat adalah dalam rangka untuk mempersilakan bagi Tuhan untuk mendatangi wilayah ciptaan tersebut. Rencana kebaikan untuk umat ini malah akan dalam rangka untuk mempersilakan bagi Tuhan untuk mendatangi wilayah ciptaan tersebut. Kalau kamu kepingin kelompok itu didatangi oleh Tuhan, ya rencana kebaikan untuk umat itu selalu ada pada dalam diri kita, apalagi orang yang banyak. Jadi apa yang di satu kelompok itu hanya membicarakan rencana kebaikan untuk umat, maka di situ akan mempersilakan Tuhan untuk mendatangi wilayah ciptaan tersebut. Berarti gampang. Kalau kalian kepingin didatangi oleh Tuhan, ciptakan satu wilayah tertentu, dan itu orang-orangnya selalu mempunyai rencana kebaikan untuk umat. Jadi kalau ada orang itu suka merencanakan untuk kebaikan dirinya sendiri, ya itu usir dia itu. Kalau itu egois, usir itu tidak akan mempersilahkan Tuhan untuk mendatangi wilayah tersebut. Usir. Jadi perlu difilter lagi orang-orang yang kumpul itu benar-benar mempunyai rencana kebaikan untuk umat. Kalau dia hanya berpikir diri sendiri, itu akan memperlambat Tuhan untuk datang ke wilayah tersebut. Harusnya kumpulan-kumpulan itu selalu seperti itu sampai memurnikan bahwa hidupnya untuk kebaikan untuk umat. Harusnya begitu. Ada nggak ya tempat seperti itu di bumi ini atau di dimensi yang lain? Ada tidak? Loh, ngapain aku buka ini? Ya kan? Itu berarti untuk perenungan pada diri kita semuanya. Kalau kamu ada membentuk satu kelompok tersebut, jangan sampai rencana kebaikan untuk diri sendiri, rencana kebaikan untuk umat. Umat. Jangan pernah memikirkan dirimu selamat, tapi bagaimana umat itu selamat. Nah, kalau ada satu kumpulan seperti itu, membuat Tuhan akan mendatangi wilayah tersebut. Dan Tuhan kayak dipersilakan. Tuhan kayak dikasih satu jalan menuju ke wilayah tersebut. Ayo, coba kita koreksi. Minimal keluargamu semuanya untuk umat. Jadi lihat kanan kiri, tangga kanan kiri yang butuh, diajak untuk kebaikan. Itu membuat Tuhan akan mendatangi keluargamu. Wah, asik, tapi paling dredeg, paling gemetar kalau Tuhan datang. Makanya Tuhan nggak bisa datang di satu ciptaan kalau tidak meyakini bahwa Tuhan bisa mendatangimu, atau dengan cara kamu selalu ada rencana-rencana kebaikan untuk umat, itu membuat Tuhan akan hadir. Tapi saya nggak yakin kalau Tuhan itu dohir di kalian bisa kamu terima dengan baik, belum tentu. Paling takut belum pernah tahu wajahnya Tuhan yang aneka ragam. Para jalil juga telah membuka dimensi
untuk memperlancar proses penyatuan seluruh alam dalam rangka untuk melindungi alam-alam tersebut. Jadi nanti itu banyak dimensi itu dibuka. Para jali juga telah membuka dimensi untuk memperlancar proses penyatuan seluruh alam dalam rangka untuk melindungi alam-alam tersebut. Begitu ya, nanti ya di akhir zaman. Berarti nanti aneka dimensi itu akan dibuka. Wah, ini benar-benar bisa lita'arofu ini. Sudah nggak ada lagi istilah orang bisa melihat jin karena kejinan. Orang bisa melihat malaikat karena kemalaikatan. Orang bisa melihat Tuhan karena dimasuki oleh Tuhan. Orang bisa melihat dewa karena dimasuki oleh dewa. Orang bisa melihat setan karena dimasuki oleh setan. Orang bisa melihat manusia karena dimasuki oleh manusia. Sudah nggak ada seperti itu lagi. Mungkin loh ya, kalau ini terjadi, mungkin banyak orang yang tersadarkan nanti. Tidak menganggap orang lain gila. Tidak menganggap orang lain kafir lagi, nggak ada sudah. Ya, karena semua dimensi sudah dibuka, sudah dibuktikan di kita semuanya. Jangan sampai ada salah-salahan. Ya, lo baru tahu kan? Apakah lo nggak bisa lihat jin itu? Bisa kan? Kamu DGJ. Iya. Apa kaitannya melihat jin dengan syahadat? Sudah tahu syahadat itu apa, mau menyaksikan aja. Syahadat ulang, menyaksikan ulang ya. Wong gari mau cotok ae syahadat ya. Kan tulisan atau yang aslinya. Nah itu nanti mungkin sudah nggak ada orang kalau ini dimensi ini semua dibuka, oh begitu. Ternyata di Mars ada makhluknya. Di bulan itu ternyata ada rakyatnya. Di malaikat, semua bisa dikasih melihat semuanya. Kalau dimensi itu dibuka. Jadi dibuka itu proses penyatuannya seluruh alam bisa dilindungi oleh Jalil. Di sana seorang penjaga telah melihat bahwa semuanya telah terlihat dari ujung akhir zaman tersebut. Berarti nanti orang-orang yang digiring sana sampai tahu ujung akhir zaman. Ujungnya di mana itu? Nanti kita akan tahu. Kalau sudah semua dimensi itu dibuka, kita harus berjalan kemana dan ujung akhir zaman itu di mana. Semua serempak berjalan sambil bergandengan tangan dan memperkuat kesatuan utuh seluruh tim dari berbagai wilayah untuk membuka secara bersamaan alam-alam, membawa mereka ke tempat kembali. Ngono ceritanya rek alure. Kayak apa ini nanti? Ini harus orang halu-halu ini yang bisa ikut di sana. Kalau nggak suka halus, ya halo, goodbye, sayonara, begitu. Sayonara. Halus. Hari sudah datang. Yang ditunggu-tunggu telah terlihat. Supaya navigasi tidak berubah. Wow. Ngerti navigasi itu apa?
Arah penunjuk ya. Iya. Dari bahasa pelayan. Kalau back azimut, gak ngerti. Azimut. Oh, iku wong sing bahasa sering kesasar itu pakai back azimut. Iya, azimut. Penunjuk. Itu kalimat azimat. Ya, yang ditunggu-tunggu telah terlihat. Oh, lagu itu ya? Baru tahu. Supaya navigasi tidak berubah, semuanya bergerak untuk saling menutup celah masing-masing. Wow. Semuanya bergerak untuk saling menutup celah masing-masing. Di bayangan saya ini celah-celah yang membuat orang tertarik ditutup semuanya. Biar biar terus lurus-lurus aja. Semuanya bergerak untuk saling menutup celah masing-masing. Kekuatan yang akan menjalankan seluruh alam tersebut adalah kekuatan bersama. Kekuatan yang akan menjalankan seluruh alam tersebut adalah kekuatan bersama. Itu akan memberikan getaran hebat kepada seluruh alam. Jadi kekuatan bersama itu akan memberikan getaran hebat kepada seluruh alam. Bahkan wilayah Tuhan akan mudah terkuasai dengan kekuatan bersama. Kemudian Tuhan lebih mudah kembali. Tuhan adalah salah satu yang berjalan pada akhir zaman tersebut. Tuhan sendiri akan bersatu dengan sesamanya. Tuhan sendiri akan bersatu dengan sesamanya dan mengerahkan kolaborasi kepada alam-alam yang Dia ciptakan. Kemudian hari sudah datang. Saatnya kita menyambutnya. Suasana zaman. Itu judul atau apa suasana zaman itu? Cerita ya. Oh, cerita. Suasana zaman yang akan Biasanya bawa buah. Oh, gitu. Tadi akhir zaman, suasana zaman, Hari sudah datang, saatnya kita menyambutnya. Suasana zaman. suasana zaman. Dedeng gitu ya. apa iki film. Gue film. Oh, bagus itu. Dedeng. Baru dedeng. Slide selanjutnya. Dendeng. Enak ya. Dereng. Dendeng. Dereng. Dendeng itu pertama, Iya. dereng kedua. Dereng. Dereng gak durung. Dendeng ku makanan. Oh. Makanan iku. Dendeng. Bapak. Ini kan kelompok DGJ. Lho ki diwaca terus ta, Dak? Dosane ditekno. Ajar kurang titik. Oh, keren Didi. Apaan kerawana ngombat. Lanjut. Ajar. Besok. Ketiti mau lu. Tapi kayak gue mau maca liri-liri Ngono ta. sampai subuh. PD duduk kembali dan masih berpegangan tangan dengan PLB. Lho kok iso nut-nut ngono iku piye iki? Mas. Lho. Lho gak iso mandek. Lho, Wah. Sudah lihat itu. lho. Wah. Wis kepanasan ta? Wis berarti.
Si. Pik. Cik, gak mandek. Wah, baterai entek iki, Din. Wah, iki sing gak iso ngantuk iki. Nomor ini. Keringetan. Gak adem. Kipas ya. Hmm? Kipas. Iki lho. Keringet. Oh nek iku mlaku iku piye mlaku pas di penghujung akhir zaman. Kalau saya Nggak sendok saya, Pak. Sendok tak? Kena gigit. Iki jela meneh iso teko tangga iki. Ya. Ibu Rabu. Hah? Ibu Rabu. Oh, libur Rabu. Gak bisa, Pak. Ini kok rencana ra tak kumpul lah iki. Daring dia. Oh, iya iso daring. Daring aja berarti ya. Anak-anak siapa, Pak? Duh, Ya sapa ya? Dewi. Derma Sokep sapa ya? Personil baru juga. Derma Mengikuti. Oh, paham. Iku apa daring? Oh, daring. Cik ngising berarti bayo kan wis ada jalan lurus tapi menggo ngising. Ngising ya. Enek jumbleng soalnya. Oh. Oh, berarti sih termasuk ngisingmu awakmu tibane ya? Ya ngising gak cewek bisa. Kan Lari. lupa bermain-main. Oh, kata-kata yang dari bawah itu wobel. Iya iku mau. Iya, Bu. Jangan digaris bawahi mbek anu jela iku. Wis kon komentar bapak ya. Neng tangkis berarti jalan saiki. Iya nang tangkis sing ngising. Bayang sing elik kuwi. Tapi enek sing modele iku ndengkik teko ngguri. Lakune. Piye iku, Mas? Ndengkik teko ngguri, soalnya kesuwen nambali sing bolong-bolong lho. Dalan sing bolong-bolong. Ya nutup celah. Iya, nutup celah iku mau. Ada yang begitu. Kesuwen. Konsep. Nanti break aja. Apa break ta? Piye nek break iki? Masih pagi, Pak. Masih pagi. Ada judul langsung bisa Mas jauh ke judul Oh, selanjutnya. saya judul lah. Seadat aku nutup tulisan itu kurang memandang. Enak nggak? Nek bisa. Ya nyicil susu. Oh, ngono sih.
Wis anu ditutup. Tak baru. Iya, baterainya entek. Slide selanjutnya. Ini udah lama. Ayo, guys. Nang buat dia lah. Ngisingin nang di dia. Kotak-kotak. Ini baterai biasa, Rek. Lho kok iso? Oke, semoga ini menjadi renungan untuk kita semua. Mungkin tentang akhir zaman yang tidak sempat kita bayangkan bahwa di akhir zaman nanti ada pembukaan aneka dimensi dan sebenarnya ada aktor-aktor akhir zaman. Apakah kalian termasuk orang yang tergiring secara selamat hingga akan bisa di ujung akhir zaman tersebut? Apakah ini menjadi inspirasi untuk kalian semua bagaimana kita menata diri kita bisa berjalan di akhir zaman tersebut? Jadilah orang-orang yang selalu memikirkan umat, biar kalian selalu dibawa oleh Tuhan kalian untuk menuju titik pusat akhir zaman. Salam damai, salam bahagia, semoga keselamatan atas diri kalian semua. Amin.